Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggit Hayuningrum dari 11 IPA 1. Di sini saya akan membuat video mata pelajaran fisika, yaitu bagaimana hukum Newton 1, 2, dan 3 itu bisa diimplementasikan ke dalam sebuah bangunan tahan gempa. Jadi di sini saya memiliki dua bangunan. Yang pertama, ini bangunan yang tidak memakai apa-apa, hanya sebuah bangunan saja. Dan yang satunya lagi ini kita memakai base isolator. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum Newton 1, 2, dan 3 terlebih dahulu. Baru selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme hukum Newton 1, 2, dan 3 bisa diimplementasikan ke dalam sebuah bangunan tahan gempa. Jadi hukum Newton 1 yaitu berbunyi benda akan tetap diam atau tidak bergerak jika tidak ada gaya dari luar yang memaksanya untuk bergerak. Maka sigma F sama dengan 0. Jadi bagaimana hukum Newton 1 itu bisa diimplementasikan kepada bangunan sederhana yang kami buat, yaitu kami menggunakan base isolator untuk meredam gaya, untuk meminimalisir gaya yang akan diterima oleh gedung. Jadi apa itu base isolator? Base isolator itu peredam gaya. Gaya itu dari gempa sendiri. Base isolator itu terletak di bawah sebuah bangunan. Pada rancangan kami, kita menaruhnya di bawah sini. Lalu bagaimana base isolator ini bekerja? Oh iya, yang satunya itu dia tidak memakai base isolator. Lalu seperti ini cara kerjanya. Dari contoh yang sudah saya jelaskan tadi, yang sudah saya demonstrasikan, benda yaitu gedung ini sendiri itu dia cenderung mempertahankan posisinya karena tidak ada gaya yang dia terima, karena gaya yang seharusnya gedung itu terima terserap oleh base isolator. Base isolator itu bekerja untuk menyerap gaya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada momen inersia atau hukum Newton 1, sigma F sama dengan 0. Jika kita bandingkan dengan bangunan yang tidak memiliki apa-apa, dia akan cenderung bergerak karena tidak ada sesuatu hal yang bisa menyerap gaya dari bawah gedung. Karena kan yang dia pakai base isolator ini dia memakai karena bangunan yang kedua yang untuk perbandingan ini dia memakai base isolator. Jadi benda cenderung mempertahankan posisinya karena dia tidak menerima gaya, karena gayanya sudah diserap oleh base isolator ini. Lalu hukum Newton yang kedua yaitu berbunyi gaya akan sama jika massa itu dikali dengan percepatan. Lalu rumusnya F sama dengan M dikali A. F untuk gaya yang timbul jika massa yaitu berat bangunan itu sendiri, dan A itu percepatan dari gempa, semisal ada gempa. Lalu jika tujuan kita untuk meminimalisir gaya yang ditimbulkan, gaya yang muncul dari massa dikali percepatan, untuk mengurangi hal tersebut, untuk mengurangi gaya yang bisa ditimbulkan ke dalam gedung, maka solusinya adalah massa harus dikurangi. Massa itu berat bangunan itu sendiri. Untuk apa? Untuk meminimalisir gaya yang akan ditimbulkan ke gedung.
Jika semisalnya masanya berat gedung itu sendiri berat, maka gaya yang ditimbulkan ke gedung akan semakin besar. Lalu solusi apa yang kita gunakan kepada bangunan tahan gempa? Kita menggunakan yang namanya cross bracing atau penyilang diagonal agar gaya yang diserap gedung itu merata. Dan untuk memaksimalkan hal itu, kita merancang semaksimal mungkin untuk membuat gedungnya itu simetris agar gaya itu terserap gedungnya merata. Jika tidak simetris, maka hanya ada satu sisi yang retak. Kalau dia simetris, ya akan seimbang gitu. Jadi ini itu yang namanya cross bracing atau penyilang diagonal. Selain daripada cross bracing untuk pemerataan gaya, seharusnya pada sebuah bangunan itu menggunakan material yang ringan seperti beton ringan, baja ringan, dan lain sebagainya. Lalu hukum Newton yang ketiga yaitu berbunyi setiap aksi memiliki reaksi yang sama dan berlawanan arah. Ketika ada gempa akan memberikan gaya kepada tanah, lalu tanah akan mendorong bangunan. Nah, hal itu disebut aksi. Lalu bangunan juga mendorong tanah yang disebut reaksi. Jika pada bangunan itu tidak simetris, maka akan terjadi keretakan dan pelepasan pada fondasi. Maka solusinya adalah bangunan harus dibuat simetris agar terjadi pemerataan gaya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.